Halo para pencari cuan, kembali kita akan belajar kali ini mengenai belajar analisa teknikal. Yang menjadi topik hari ini adalah mengenai moving average ya, yaitu exponential moving average. Untuk mengenai exponential moving average ini biasanya rekan-rekan kita menggunakan karena alasannya exponential moving average ini memiliki tingkat akurasi atau sensitivitas lebih tinggi dibandingkan simple moving average. Dan hal tersebut sebaiknya kita bahas di video yang lainnya mengenai perbandingan simple moving average dan exponential moving average. Tetapi para trader biasanya menggunakan exponential moving average untuk meningkatkan akurasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah biasanya periode berapa yang sebaiknya kita ambil. Oke. Kalau saham hari ini biasanya kami menggunakan MA 21, 34 dan 89 yang diperoleh dari angka Fibonacci. Rekan-rekan bisa lihat Fibonacci itu adalah deret yang diperoleh dari angka pertama dijumlahkan dengan angka selanjutnya akan menjadi angka yang ketiga. Sebagai contoh adalah angka pertama adalah angka 0, angka selanjutnya adalah angka 1, maka akan menjadi angka ketiga yaitu angka 1. Lalu angka awal adalah angka 1, angka selanjutnya adalah angka 1, maka angka selanjutnya adalah angka 2. Dan selanjutnya adalah penjumlahan, hasil yang ditaruh di belakang, penjumlahan, hasil yang ditaruh di belakang. 0 tambah 1, hasil yang ditaruh di belakang, 1 tambah 1, hasil yang ditaruh di belakang, angka awal ditambahkan hasil penjumlahan, hasilkan angka selanjutnya. Nah, dari Fibonacci ini biasanya rekan-rekan bisa gunakan untuk menggunakan teknik Fibonacci gitu ya, Fibonacci chart gitu ya. Tapi rekan-rekan juga bisa menggunakan sebagai contoh menggunakan deret Fibonacci yang digunakan di exponential moving average. Nah, sebenarnya rekan-rekan ada banyak sekali setting periode yang rekan-rekan bisa ambil. Kalau kami sebagai contoh kami menggunakan 8, 21 dan sampai dengan 34. Ada juga yang menggunakan 8, 21, 34, 89. Kalau kami menggunakan 21, 34 dan 89. Tapi ada yang menggunakan 8, 21 dan 34. Ada juga yang menggunakan 5, 20, 89. Bebas, jadi rekan-rekan bisa gunakan sesuai dengan setting masing-masing. Tapi biasanya apabila rekan-rekan menggunakan angka 5, 20, nanti di sini ada 100, misalnya ada 50, 100, 200, kembali ke kepercayaan masing-masing sebenarnya, jujur aja, karena EMA ini tidak aplikatif di semua chart. Nanti kita akan pelajari kenapa tidak aplikatif di semua chart. Nah, yang rekan-rekan harus pertanyakan dulu adalah seberapa dekat atau seberapa kecil periode dari exponential moving average tersebut. Semakin dekat, maka dia akan semakin sensitif, dan itu biasanya digunakan untuk memang kita yang menginginkan sinyal yang sangat cepat gitu ya. Kalau misalnya rekan-rekan memiliki teknik trading yang jangka panjang, ya rekan-rekan tidak perlu menggunakan moving average yang periodenya kecil seperti ini. Jadi apabila rekan-rekan ingin menggunakan moving average yang panjang, biasanya untuk trading jangka panjang. Apabila rekan-rekan memiliki fast trading atau harian untuk cepat gitu ya, rekan-rekan pasti harus menggunakan yang kecil lagi. Misalnya 5, 8, 21 boleh juga itu untuk menjadikan patokan fast trade-nya rekan-rekan. Nah, sebagai contoh, ini adalah EMA 8, EMA 21, EMA 34 dan 89. Apabila rekan-rekan lihat, di sini sangat mepet sekali gitu ya, mepet sampai ke chart. EMA 8 di sini, EMA 21 agak menjauh, EMA 34 cukup jauh, dan EMA 89 posisinya sangat jauh sekali. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ingin posisinya adalah fast trade atau harian, rekan-rekan pasti harus memperhatikan di sini apakah terjadi crossing dan lain-lain. Rekan-rekan harus memperhatikan garis yang warna biru dengan warna kuning. Tetapi kalau rekan-rekan ingin jangka panjang,
rekan-rekan hanya cukup memperhatikan garis 34 dengan 89 di sini. Dan ini menunjukkan, oh ternyata posisinya masih uptrend. Tapi kalau misalnya rekan-rekan menggunakan garis yang biru ini, di posisi di sini saja posisinya sudah menurun nih, karena melewati garis EMA-nya. Nah, atau misalnya posisi di sini dianggap sudah melewati garis EMA-nya. Jadi hati-hati, rekan-rekan harus tentukan dulu kira-kira yang menggunakan EMA berapa. Kesimpulannya adalah apabila rekan-rekan ingin menggunakannya tergantung pada periode atau time frame yang rekan-rekan ambil. Apabila semakin rekan-rekan memiliki time frame yang kecil, hanya beberapa hari, kita gunakan EMA yang semakin kecil. Nah, ini sebagai contoh lagi yang lebih ekstrim, EMA 20, 50, 100, dan 200. Nah, pada saat EMA 20 posisinya memang agak jauh seperti ini, tapi settingannya untuk jangka panjang, rekan-rekan bisa lihat EMA 200 di sini masih menunjukkan ini uptrend, begitu ya. Tetapi kalau dari sisi jangka pendek, ini bisa dikatakan di sini sudah downtrend, atau posisinya di tengah-tengah dari Oktober sampai Desember 2020 ini posisinya downtrend, menurun. Tapi untuk jangka panjang ini masih uptrend. Nah, hati-hati, jangan sampai rekan-rekan terkecoh, dan pastikan rekan-rekan memutuskan EMA mana yang rekan-rekan ingin pilih, dan jangan sampai itu malah menjadi membingungkan gitu ya. Pada saat posisinya naik, rekan-rekan menggunakan EMA 20, pada saat posisinya turun, rekan-rekan nggak apa-apa, saya masih pakai EMA 200. Akibatnya trading plan rekan-rekan akan berantakan ya. Oke, jadi kita akan memberikan beberapa fungsi dari eksponensial moving average. Nah, fungsi pertama adalah menentukan arah tren. Menentukan arah tren seperti apa? Sederhana adalah seperti ini. Yang periodenya lebih cepat atau periodenya lebih kecil, lebih tinggi dari periode yang sedang, dan lebih tinggi dari periode yang besar gitu ya, atau jangka panjang, maka posisinya adalah uptrend. Dan apabila posisi yang jangka panjang lebih tinggi dari medium dan lebih tinggi dari yang jangka cepat, maka posisinya downtrend. Sebagai contoh seperti ini. Nah, EMA 21 dan EMA 34 itu di atas EMA 89. Dari posisi ini kita bisa lihat sedang posisinya uptrend. Oke. Posisinya uptrend sangat kuat, dan posisinya memang chartnya itu terus-menerus ke atas. Dan selanjutnya, pada saat EMA 21 di bawah EMA 34, di bawah EMA 89, hal ini menunjukkan terjadi posisi downtrend dan memang harga saham terus menurun. Dan pada saat rekan-rekan lihat di sini, di tengah-tengah sebenarnya ada crossing EMA 21 menembus EMA 34, tapi posisinya masih di bawah 89. Hal ini menunjukkan masih ada terjadi kenaikan sedikit, tapi terjadi pelemahan kembali. Dan setelah EMA 21-nya menembus EMA 34 kembali, terjadi perubahan tren kembali menjadi melemah dan terus turun. Oke. Jadi fungsi pertama dari exponential moving average adalah untuk menentukan arah tren, apakah uptrend, apakah downtrend. Sesederhana dengan melihat garis mana dari EMA tersebut yang paling tinggi, yang di mana posisi di tengah dan di mana posisi di bawah. Apabila posisi yang paling panjang atau garis merah ini, EMA 89 berada paling atas, maka posisi sedang downtrend. Dan apabila posisi di bawah, maka posisi sedang uptrend. Sesederhana itu saja. Oke, selanjutnya mengenai sinyal perubahan tren. Oke, sinyal perubahan tren ini bisa banyak sekali orang yang menyebutnya ada golden cross dan dead cross, yaitu terjadi perpotongan dari fast ke medium atau ke slow. Perpotongan atau tabrakan antara garis MA tersebut. Oke, kita berikan contoh. Sebagai contoh, rekan-rekan bisa lihat di paling kiri ini MA 21 atau yang warna kuning itu memotong MA 34 yang warna orange. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan tren dari posisi downtrend yang sebelumnya menjadi uptrend, dan rekan-rekan bisa lihat memang saham itu malah naik. Nah, tetapi posisi ini masih belum kuat. Kenapa? Karena masih di bawah MA 89-nya.
dan masih ada kemungkinan bahwa saham tersebut akan turun, berbahaya. Nah, tetapi pada saat MA21 dan MA34-nya menembus MA89, hal ini adalah konfirmasi yang kuat bahwa terjadi perubahan tren yang bisa dikatakan tren ini akan menjadi tren yang jangka panjang. Dan perhatikan, rekan-rekan harus memperhatikan mengenai jarak antara MA21, MA34, dan MA89. Semakin besar jarak atau gap antara 21, 34, dan 89 tersebut, maka semakin kuat sinyal atau tren tersebut. Sinyal saham tersebut akan terus menaik dan naik pada saat posisinya masih sangat jauh seperti ini. Nah, apabila terjadi penyempitan, nah rekan-rekan bisa perhatikan di posisi di atas MA21 dan MA34 yang menyempit, kan? Nah, hal ini yang disebut dengan dead cross apabila MA21 ini menembus MA34. Nah, terjadi perubahan tren yaitu menjadi downtrend. Dan apabila MA21 dan MA34-nya kan ini MA21 udah di bawah MA34-nya menembus MA89, maka ini akan menunjukkan ada terjadi perubahan tren menjadi downtrend. Oke. Itu adalah contoh dari golden cross dan dead cross. Jadi, fungsi dari MA bisa menunjukkan mengenai perubahan tren yang ditandai dari perpotongan garis MA tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi chartnya. Apabila rekan-rekan lihat, tadi telah menunjukkan dead cross dan saham tersebut memotong MA21 dan MA34 memotong MA89 walaupun posisi di sini sideways, dan MA21 dan MA34 yang mencoba untuk naik dan ternyata langsung dead cross lagi memotong secara berturut-turut. MA21 langsung memotong 89 dan memotong 34. Hati-hati, posisinya langsung turun ke bawah, turun dan turun terus. Dan ini adalah posisi downtrend. Oke, jadi kesimpulannya adalah perhatikan garis MA21, 34, dan 89 untuk menunjukkan mengenai arah perubahan tren. Apabila terjadi perpotongan antara garis MA21 dan 34 memotong ke atas, maka itu ada disebut dengan golden cross. Dan apabila terjadi perpotongan ke bawah dari MA21 ke 34, maka disebut dengan dead cross. Oke, yang selanjutnya rekan-rekan bisa gunakan MA21, 34, dan 89 sebagai support dan resisten dinamis. Oke, dinamis itu artinya apa? Maka support dan resisten ini akan terus mengikuti sesuai dengan pergerakan saham tersebut. Kita langsung lihat contohnya. Kita pakai contoh saham ICBP di sini. Rekan-rekan bisa lihat pada saat candlestick itu bergerak, candlestick itu hanya menyentuh pada saat turun, candlestick tersebut hanya menyentuh garis MA21 yang berwarna kuning. Oke? Dan saham tersebut naik. Dan saham tersebut menyentuh kembali ke warna kuning, yaitu MA21. Saham tersebut naik. Saham tersebut naik, turun lagi, turun sampai ke MA34, bahkan tembus sedikit gitu ya, dan naik lagi. Nah, saham tersebut naik dan pada saat turun dia pun memantul hampir sampai di MA34 kembali. Saham tersebut naik lagi, saham tersebut turun dan memantul di MA21 dan kembali naik. Nah, ini adalah contoh saham yang memang cocok apabila kita menggunakan MA21, 34, dan 89 sebagai supportnya. Dan perhatikan, yang namanya dinamik support dan resisten hanya bisa digunakan untuk saham yang sedang memiliki pola tren, apakah uptrend atau downtrend. Oke? Perhatikan, saham yang sedang ada downtrend atau uptrend itu baru bisa menggunakan MA21, 34, dan 89 sebagai dynamic support dan resisten. Karena apabila posisinya sideways, maka
MA21, 34 dan 89 tidak akan ada gunanya. Ini adalah posisi uptrend, kita coba posisi downtrend. Nah, kalian bisa lihat lagi di saham ICBP. Pada saat saham tersebut turun, saham tersebut mantul di resisten di garis kuning, yaitu MA21. Saham tersebut turun dan mantul lagi di resisten MA21. Dan kembali turun lagi, dan saat mantulnya ada di MA34 dan kembali turun lagi, dan hanya mantul di MA34 lagi dan bermain di MA34. Nah, hati-hati. Saham ini berarti saham yang memang bisa menggunakan dynamic resistance sebagai menggunakan MA21, 34 dan 90 atau 89 untuk contoh kasus ini. Oleh karena itu, rekan-rekan tidak bisa langsung pukul rata semua saham cocok menggunakan MA21, 34 dan 89. Ada yang harus menggunakan setting 20, 50, 100, ada yang harus menggunakan setting yang lain, harus disesuaikan. Dan kalau saran dari kami, lebih baik rekan-rekan hanya gunakan MA21, 34 dan 89 sebagai dynamic resistance apabila rekan-rekan memang sudah survei bahwa saham tersebut patuh terhadap MA-nya tersebut. Oke? Itulah fungsi dari exponential moving average. Yang pertama, rekan-rekan bisa gunakan sebagai itu menunjukkan arah tren, apakah downtrend atau uptrend, dilihat dari posisi dari exponential moving average-nya tersebut. Yang selanjutnya adalah perubahan tren. Apabila terjadi perubahan tren, perpotongan garis MA, maka itu akan terjadi perubahan tren. Dan yang selanjutnya adalah sebagai dynamic support dan resistance. Oke? Sekarang kita pelajari ke chartnya langsung. Sekarang kita pelajari apakah saham yang kita lihat ini patuh terhadap MA21, 34 dan 89. Sesuai dengan settingan awal, saya menggunakan warna kuning. Ini untuk MA21, 34 itu berwarna oranye dan 89 itu berwarna merah. Nah, rekan-rekan bisa lihat contoh di sini. Pada saat BSD ini menyentuh MA89, dia kembali turun. Dan pada saat menyentuh MA21, dia kembali turun. Menyentuh MA21 kembali turun. Menyentuh MA21 dan kembali turun. Menyentuh MA21 kembali turun. Menyentuh MA34 kembali turun. Dan di sini terjadi perubahan tren dan menembus sampai ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa BSD patuh terhadap MA21 dan 34. Kita lihat lagi. Nah, pada saat posisi downtrend selanjutnya, BSD kembali bermain-main untuk menyentuh MA21 sebagai resisten, MA21, MA34 sebagai resisten. Jadi, rekan-rekan bisa menggunakan BSDE dan menggunakan support, dynamic support dan resistennya MA21, 34 dan 89. Saham selanjutnya yang akan kita survei adalah TLKM. Nah, TLKM juga bisa rekan-rekan lihat pada saat downtrend, posisinya dia menyentuh MA21, menyentuh MA34, menyentuh 34, menyentuh MA21, menyentuh MA89 dan kembali turun. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa saham TLKM ini memiliki kepatuhan terhadap MA21, 34 dan 89. Bagaimana dengan posisi saham yang lainnya? Pak, ini kebetulan saja karena semua saham akan seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat juga kalau misalnya posisi sekarang, posisi sedang naik. Nah, di posisi MA21 juga ternyata menyentuh, lalu sampai 34 menyentuh juga, dan MA89 menyentuh juga dan naik lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Telkom secara histori bisa menggunakan MA21, 34 dan 89 sebagai support dinamik dan resisten dinamik. Oke. Apakah semua saham bisa menggunakan 21, 34 dan 89? Rekan-rekan harus mempelajarinya. Sebagai contoh, WSKT. Nah, WSKT pada saat WSKT turun, dia hanya menyentuh sekali dan tidak menyentuh sama sekali di sini dan langsung turun. Hati-hati.
rekan-rekan bisa lihat juga di sini menembus berkali-kali. Berarti hal ini menunjukkan bahwa WSKT tidak begitu akurat apabila kita menggunakan dynamic support dan resisten. Saham selanjutnya yaitu Indo Tambang Megah Raya gitu ya, ITMG. Nah, ITMG pun sama. Pada saat dia turun, saham ini justru menembus MA34-nya, bahkan lebih gitu ya. Bukannya berhenti sampai 34, dia bahkan turun. Nah, hal ini juga perhatikan pada saat dia menyentuh MA89 malah nembus gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ITMG juga sebaiknya jangan menggunakan MA21, 34, dan 89 sebagai dynamic support dan dynamic resistannya. Nah, jadi sebelum rekan-rekan menggunakan indikator MA21, 34, dan 89, sebaiknya rekan-rekan pelajari dulu chart tersebut, chart dari saham tersebut. Apabila memang secara histori seperti saham PLKM dan BSD ini memang saham ini sangat patuh terhadap MA21, 34, dan 89, rekan-rekan bisa gunakan sebagai target cut loss, sebagai target take profit gitu ya. Tetapi juga kalau misalnya ternyata saham tersebut jauh dari kepatuhannya, maka sebaiknya rekan-rekan jangan gunakan. Oke, sekian analisa saham belajar mengenai MA21, 34, dan 89 yaitu Exponential Moving Average dari saham hari ini, dan kita akan belajar kembali di minggu-minggu selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.